Baiklah, dari sisi Aktiva terkait dengan alokasi dana, yang pertama tadi kita telah menjelaskan mengenai jenisnya daripada sektor usaha. Sedangkan yang kedua adalah dilihat dari segi sektor usahanya. Nah, dari sektor usahanya di sini kita ketahui bahwa sektor-sektor dalam usaha yaitu untuk kredit pertanian ya, diberikan untuk membiayai sektor perkebunan dan pertanian rakyat, dan kredit peternakan, kredit investasi, dan kredit perumahan ya. Nah, sekarang kita dari segi pasipa. Dari segi pasipa ini ada artinya apa sih pasipa? Nah, pasipa dalam bank itu adalah merupakan sumber dana ya. Itu kenapa giro tabungan posisinya sebelah pasif? Karena ini adalah merupakan utang daripada bank ya. Giro, nah, ini simpanan pihak ketiga yang penarikannya dengan cek bilet giro. Kemudian tabungan ya, simpanan pihak ketiga penarikannya dengan menggunakan kwitansi ya. Ya, tidak boleh dengan cek, ini memang tidak disediakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah deposito. Nah, deposito sini ini ada kita bedakan menjadi 3 ya. Deposito itu dijadikan dengan 3. Nah, deposito ya itu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dengan jangka waktu yang tertentu, misalkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Nah, deposito sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah deposito berjangka, yaitu ya deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat diperjualbelikan, pindah tangankan. Yang kedua ada sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan dan dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan secara serta dapat dijadikan sebagai jaminan pada waktu pemohonan kredit. Dan ketiga adalah deposito on call, yaitu sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan membuat perjanjian, misalkan 2 hari sebelumnya. Nah, di sini ada deposito berjangka ya, ada sertifikat deposito, dan ada deposito on call ya. Deposito berjangka yaitu yang dibuat atas nama dan tidak dapat ditanggalkan. Sekarang apa bedanya deposito dengan sertifikat deposito? Jelas di sini tidak bisa dipindah tangankan, di sini bisa dipindah tangankan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sama ada jangka waktu ya. Di sini kan sama nih, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan dan siapa yang menentukan jangka waktu untuk deposito berjangka? Terus yang kedua, ya, yang menetapkan bunganya ya. Nah, ya, tapi yang paling penting ada yang pertama, siapa yang menetapkan jangka waktu untuk deposito berjangka dan siapa yang menetapkan waktu untuk sertifikat deposito. Dalam deposito berjangka yang menetapkan waktu adalah nasabah. Nah, kalau deposito berjangka yang menetapkan jangka waktunya adalah nasabah. Kenapa yang menetapkan jangka waktunya nasabah? Karena deposito berjangka dibuat pada saat nasabah datang, kemudian terjadilah transaksi jual beli ya. Si nasabah menyerahkan uang
dan bank membuatlah deposito. Jangka waktunya ditetapkan mulai tanggal pembuatan sampai dengan berapa kehendak nasabah. Dan nasabah misalkan 1 bulan ya 1 bulan. Kehendak nasabah berapa? 3 bulan 3 bulan. Nah, sementara ya kalau deposito, sertifikat deposito ini yang menetapkan adalah bank. Kenapa bank? Karena nasabah membeli sertifikat deposito itu sudah terdapat jangka waktunya, gitu. Sudah terdapat jangka waktunya, sehingga ya nasabah tinggal membeli, gitu. Ya, memang sih ada sertifikat deposito dibuat pada saat nasabahnya datang, kan gitu. Nah, tapi penetapannya sudah ditetapkan oleh. Jadi kalau deposito berjangka yang menetapkan adalah nasabahnya. Kalau sertifikat deposito yang menetapkan jangka waktunya adalah bank. Nah, sekarang apa itu deposito on call? Sejenis deposito berjangka yang pengambilan. Nah, ini deposito on call ini kebanyakan ya ini misalkan nasabah punya duit banyak, kan gitu, daripada duitnya nganggur. Nah, ini waktu 2 hari taruhlah di deposito on call. Nah, kemudian solvabilitas tadi, likuiditas ya, solvabilitas ya, yaitu rasio ya. Nah, rasio solvabilitas rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dalam jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit leverage. Nah, pengungkit atau leverage yaitu menilai batas perusahaan dalam meminjam uang. Nah, ini karena debt to asset ratio, probabilitas. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah manajemen treasury. Apa itu manajemen treasury? Apa itu manajemen treasury? Secara umum, manajemen treasury dapat diartikan seseorang atau kelompok yang ditempatkan dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjaga kondisi likuiditas perusahaan. Jadi orang yang bertugas dengan manajemen, ya, kenapa kok disebutnya treasury? Nah, kalimat treasury ini kan seolah-olah terkait dengan transaksi luar negeri. Nah, ya memang karena di sini nanti dalam manajemen treasury dia begini, makanya di sini kan terangkut dengan mengelola kas untuk apa, gitu. Nah, tugas daripada manajemen treasury itu ada beberapa yang dilakukan ya. Selain yang pertama membuat peramalan kas, istilah cash forecasting. Artinya mereka bertugas untuk mengambil ya bagian atau sebuah data diberikan kepada bagian accounting dalam bentuk sistem secara komputerisasi. Jadi sudah membuat forecast kasnya gitu. Yang kedua yaitu mengelola modal atau istilahnya dengan working capital management. Ini tugas treasury ya, mengelola modalnya. Artinya modal bank itu dari mana? Dari dana pihak ketiga, dana giro, deposito, dan tabungan. Nah, itu bagaimana dari manajemen treasury ini mengalokasikan dananya ya, dananya. Yang ketiga mengelola kas atau cash management. Nah, cash management misalkan cabang bank itu wajib memelihara saldo kasnya dengan batas waktu tertentu, apabila lebih harus setorkan ke BI, kan gitu. Maka bahkan kalau sebagaimana yang Bapak alamin di BNI, yaitu para penguasa kas atau kepala seksi kas itu setiap jam 15